'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Queen Syafa Azrilia Putri. Di dunia jaringan ini, kita nggak harus selalu datang langsung ke perangkat untuk tahu gimana caranya kita bisa ngatur router tanpa harus menyentuh perangkatnya langsung. Bayangin deh, kalau semua perangkat jaringan harus dikonfigurasi langsung di tempat. Ribet banget kan? Nah, permasalahan itu ada pada materi kali ini, yaitu materinya adalah remote access. Oke guys, langsung aja kita masuk ke materinya. Remote access. Apa itu remote access? Remote access itu adalah akses perangkat jaringan dari jarak jauh, contohnya itu router dan switch. Remote access ini menggunakan alamat IP. Jadi, remote access itu adalah cara kita untuk mengakses perangkat jaringan seperti router atau switch dari jarak jauh. Jadi, kita nggak perlu datang langsung ke tempatnya. Biasanya kita pakai alamat IP untuk bisa terhubung ke perangkat tersebut. Jadi begitu remote access. Untuk melakukan remote access juga ada dua protokol yang sering digunakan, yaitu Telnet dan SSH. Keduanya ini mempunyai fungsinya yang sama, tapi tingkat keamanannya yang berbeda. Telnet ini menggunakan port 23 dan SSH menggunakan port 22. Telnet ini tidak aman karena data yang dikirim masih dalam bentuk plain text atau teks biasa. Jadi kalau ada yang menyadap jaringan, mereka bisa melihat username dan password kita secara langsung. Jadi telnet ini juga aman. Bisa aja kita ke-hack atau kesadap gitu jaringannya. Sedangkan SSH berbeda banget dengan telnet. SSH ini menggunakan port 22 dan lebih aman karena SSH udah menggunakan enkripsi. Jadi data yang dikirim akan diubah menjadi kode acak yang tidak bisa dibaca sembarangan. Singkatan dari SSH yaitu Secure Cell. Jadi perbedaannya itu telnet tidak aman karena datanya terlihat jelas, sedangkan SSH aman karena datanya sudah dienkripsi. Jadi telnet itu tidak aman, SSH aman. Telnet itu tidak aman karena memakai plain text, sedangkan SSH aman karena datanya sudah dienkripsi. Aku akan kasih tahu cara konfigurasi router. Kita belajar sama-sama implementasi konfigurasi router memakai protokol Telnet dan SSH. Langsung aja kita masuk ke aplikasi Cisco. Oke guys, di sini aku udah bikin jaringannya kayak gini, kurang lebih satu router dan memakai 3 switch. Dan memakai 12 PC, 13 sama yang atas ini. Oke, kita langsung aja mulai. Yang pertama itu kita harus untuk protokol Telnet, kita harus konfigurasi dulu switch-nya supaya bisa menyambung.
Kita konfigurasi switch-nya menggunakan CLI atau Command Line Interface. Ini seperti dia. Enable. Konfigurasi path. Oke, kalau udah kayak gini, ini tuh ada yang dinamakan dengan VLAN. Jadi kenapa tadi jaringannya dikasih warna-warna gini, supaya bisa membedakan VLAN-nya. VLAN itu apa? VLAN itu atau Virtual Local Area Network adalah teknologi yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual yang terpisah. Dengan adanya VLAN, perangkat dalam satu kelompok hanya bisa berkomunikasi dengan kelompoknya sendiri, sehingga jaringan lebih aman dan lebih teratur. Kita konfigurasi dulu tadi kayak ini. Jadi yang warna ungu itu yang warna pink sama warna pink ini VLAN 11. Kita lihat sini VLAN VLAN 11 di sini. Ini pink. Ini coba ya. Terus ini untuk tahu gimana caranya untuk VLAN 11 tuh yang mana aja gitu. Lanjut ke VLAN 12, dia sampai ada 13. Yang 12 itu yang warna biru. Terus untuk ini, teks ini harus diisi ke semua switch. Jadi bukan cuma switch yang kanan, tapi switch tengah dan switch yang kiri juga. Pinggirnya yang tengah sama yang kanan. Nah, untuk switch yang tengah ini harus ada isi untuk nyambung ke switch kiri dan switch kanan, dan ke router juga. Caranya itu kayak gini. Aku akan masukkan trunk yang dinamakan dengan trunk. Trunk itu apa? Trunk itu adalah mode yang digunakan dalam port switch untuk menghubungkan antar router atau antara switch dan router. Berbeda dengan akses, trunk dapat membawa banyak VLAN dalam satu jalur sehingga lebih efisien dalam pengiriman data. Jadi kita pakaiin trunk ya guys. Caranya itu interface Fast Ethernet FA. Tadi itu yang dipakai untuk router, jadi kita pakai dulu port router. Ini adalah 10 ya, 10. Jadi di sini FA/10. Langsung tulis di sini switch port. Switch port mode trunk. Ini. Oke, lakukan seperti itu sama yang 3 ini juga sama. Interface. Ini yang kiri. Nah, kalau berhasil itu bakal ada tulisan kayak gini,
stage to up, itu kalau berhasil. Karena tadi pas Ethernet 010 itu kenapa nggak ada yang kayak gitu, karena tadi masih merah karena interface di routernya itu belum dinyalakan, jadi nanti. Oke, ini satu lagi FA 0/8 switch port mode trunk. Nah, ini juga berhasil. Oke, kalau udah kayak gini, kasih yang juga. Oke, langsung aja kita isi untuk seluruh switch, yaitu untuk akses VLAN-nya. Jadi port mana aja yang bisa akses VLAN 11, VLAN 12, 13. Nah, caranya itu adalah interface lagi. Interface FA 0 sampai 1 sampai /1 sampai 2. Kenapa 1 sampai 2? Karena VLAN 9 itu portnya itu 1 sampai 2 aja. Jadi VLAN 12 34, VLAN 13 56 kayak gitu. Ada kayak gini. Oh salah guys, harusnya interface range FA di sini switch port mode access. Lagi switch port access VLAN 11. Nah, kayak gitu guys. Pokoknya lanjutin semua sampai VLAN 13. Lalu isi ke semua switch juga sama. Oke, ketika sudah dikonfigurasikan semua switch-nya, untuk akses VLAN-nya langsung kita konfigurasikan routernya. Oke, mode CLI ini enable kita nyalakan dulu interface-nya supaya bisa nyambung routernya ke switch dan ke PC. Interface gigabyte 0/0 no shutdown. Nah, seperti ini. Tadi jaringannya di sini portnya itu merah, sekarang jadi hijau. Oke, sekarang kita konfigurasikan routernya.
interface gear kosong titik VLAN 11 nya posisi ini. Masukkan IP address 192.168. Masukkan encapsulation. Masukkan VLAN 11. Masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.11.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Lanjutkan ke semua VLAN-nya. Oke, ini udah selesai konfigurasi sebuah routernya. Sesudah itu, ini kan udah dikonfigurasikan ininya, IP address-nya. Sekarang kita isi IP address, subnet mask, dan default gateway-nya di semua PC-nya sesuai dengan VLAN-nya. Aku mau konfigurasi dulu yang ping VLAN 11. Oke, ketika sudah dikonfigurasikan semua PC-nya, langsung aja kita masukkan konfigurasi PC itu ke switch. Semuanya harus ada di switch. VLAN 11 dulu ya. Yang 11 ini IP address. Nah, kalau udah kayak gini, start down untuk menggunakan interface-nya supaya terhubung. Lalu masukin IP default gateway, default gateway, yaitu tadi 192.168.11.1 kayak gitu. Isi terus sampai VLAN 13. Isi yang sama seperti ini di semua PC-nya. Oh ya, jangan lupa diaktifkan telnetnya, karena kan ini kita memakai protokol telnet, jadi harus diaktifkan telnetnya. 04, yaitu 04 ini batas yang bisa masuk ke jaringan ini. Terus passwordnya jangan lupa, kalau aku ini aja Cisco
transport input telnet, karena menggunakan adalah jadi input telnet. Terus yang terakhir enable password keys. Yes, enable. Oke, ketika semuanya udah beres, diaktifin telnetnya plus semua switchnya, langsung aja kita tes apakah ini semua nyambung atau tidak. Oke, yang pertama masuk ke PC. Kita ping dulu ke command prompt. Ping, masukin IP address-nya 92.168.11 dulu ya, 11.10. Nah, ini tunggu apakah berhasil atau tidak. Dan yap, berhasil. Reply prompt. Nah, sekarang kita tes telnetnya, guys. Oke, sini telnet. Masukin yang sama, 192.168.11.10. Oke, di sini aku isi dulu passwordnya, yaitu enable aja, enable. Nah, kalau sudah gini lagi kita lihat ke show VLAN break ini. Oke. Sini udah aktif semuanya guys ya, tuh. Yang pink, kuning, biru di sini sudah aktif semuanya. Oke, ini adalah jaringan telnet. Jaringan yang menggunakan protokol telnet. Nah, sekarang aku akan coba implementasikan menggunakan protokol SSH. Nah, di sini udah ada jaringannya, yaitu satu router, satu switch, dan 2 PC. Yang pertama, kita konfigurasikan dulu routernya, nyalain dulu interface-nya. Ini no, sengaja enable. Kita nyalain interface-nya, tombol interface-nya itu klik. Sekarang aku mau isi IP address. Kita isi kayak biasa aja ya, 192.168.1.1 kayak gini aja mungkin. 255.255.255.0. Oke.
Terus tulis lagi sini no shutdown supaya aktif. Nah, ketika sudah seperti ini isi IP address-nya di PC kedua-duanya sama kayak tadi. IP address sama subnet masker doang, di power gateway-nya enggak. Terus 92 itu 168.1.1 itu masih titik 2 berarti 168.1.2. Nah, oke, ketika udah diisi IP address-nya, langsung kita konfigurasikan secure cell-nya atau SSH-nya di router. Oke, langsung klik ini hostname. Name-nya aku mau isi R1. Langsung di sini IP domain. Berapa itu isi domain? IP domain ini itu kisco.com. Pin. Oke, sini username, terus username di sini aku mau isi admin aja, admin, password, terus passwordnya yaitu kisco. Langsung isi crypto generate RSA Nah, kalau udah muncul kayak gini, how many bits in the modulus, kita isinya adalah 10, 2, 4. Ini adalah bit yang paling mentok lah ya. Soalnya ada yang lebih gede lagi, tapi kita pakai ini aja. Nah, kalau udah ada tulisan OK kayak gini, udah ada tulisan OK kayak gini, berarti ini udah berhasil. Nah, udah kayak gini, kita langsung aja aktifkan SSH-nya. Seperti tadi sih, line login local. Kita pakai login local, guys. Begitu langsung transport input SSH. SSH. Nah, kalau udah kayak gini, berarti ini udah selesai konfigurasi routernya. Langsung aja kita tes. Tesnya itu di PC, bukan di command prompt, tapi di ini telnet atau SSH client. Ini kita isi hostname atau IP address-nya. Kalau aku akan isi pakai IP address routernya 192.168.1.1 dan username-nya tadi tuh admin. Langsung ini connect. Nah, ini ada password, diisi aja.
jadi passwordnya adalah Kisro. Enable. Terus ini enable lagi. Nah, kalau udah email ini kan nanti ada sini password diisi lagi. Terus diisi nih kalau mau lihat show running config. Dan ini udah dilihat di sini ternyata. Oke. Ini udah nyambung ke semuanya, jadi udah. Ini dia jaringan yang memakai protokol SSH atau Secure Shell. Jadi oke guys, jadi kesimpulannya adalah gunakan SSH untuk keamanan, sedangkan Telnet sudah jarang digunakan. Untuk remote access lebih disarankan menggunakan SSH karena lebih aman, sedangkan Telnet sekarang sudah jarang sekali digunakan. Jadi jika nyari yang aman, pakai SSH. Karena kalau pakai Telnet itu sangat-sangat tidak aman dan sekarang itu udah jarang banget digunain. Oke guys, jadi dari materi ini kita tahu kalau keamanan itu penting. Ingat, bukan cuma bisa terkoneksi, tapi juga harus aman. Jadi intinya, kalau mau aman, jangan pakai Telnet, tapi pakai SSH. Karena di jaringan itu, keamanan itu nomor satu. Jadi kalau mau jaringannya aman, ya SSH, bukan pakai Telnet. Jadi sekian dari aku. Mohon maaf bila ada salah kata karena aku juga masih belajar. Jadi thank you for watching and see you the next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause nobody